Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penurunan biaya haji untuk 2026 sebesar 2 juta rupiah dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan ini sedikit mengejutkan karena di saat yang sama harga aftur di pasar global justru melonjak tajam dari Rp13.656 menjadi Rp23.551 per liter. Pemerintah menyatakan penurunan biaya dilakukan untuk meringankan beban calon jemaah sekaligus menjaga akses ibadah tetap terjangkau. Sejumlah langkah efisiensi diklaim telah diterapkan tanpa mengurangi kualitas layanan haji. Meski biaya operasional penerbangan meningkat akibat kenaikan aftur, pemerintah memastikan hal tersebut tidak dibebankan kepada jemaah. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa lonjakan harga aftur dipicu dinamika global, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang berdampak langsung pada biaya penerbangan haji. Maskapai seperti Garuda Indonesia juga menghadapi tambahan beban operasional, termasuk dari pihak maskapai Arab Saudi. Keputusan pemerintah ini memicu beragam tanggapan publik. Sebagian pihak mengapresiasi langkah tersebut, sementara lainnya mempertanyakan mekanisme teknis di balik penurunan biaya di tengah tekanan ongkos yang meningkat. Ingin sekarang saya sampaikan sebelum kita lebih rinci, ya, bahwa kita tadi saya katakan kita juga harus menyesuaikan ya pada saatnya dengan kondisi harga-harga BBM di dunia, tapi yang jelas kepentingan rakyat paling bawah akan kita jaga, ya. Kemudian langkah-langkah kita untuk amankan BBM yang kita sudah putuskan adalah, yang boleh saya umumkan sekarang adalah bahwa pelaksanaan haji tahun 2026 ini kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah. Kita sekarang berjuang dan alhamdulillah saya dapat laporan antrian haji sekarang tidak lagi 48 tahun. Mulai 2026 antrian haji paling lama 26 tahun, dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diberi kehormatan, kita sekarang sudah punya lahan di kota suci Mekah. Ya, lahannya adalah sekitar, Menteri Agama berapa hektar sekarang? 45 hektar, ya. Yang lama dan yang baru, ya. Total 45. Ya. Di sini ada Danantara, ada di sini. Tapi Pak Rosan ke luar negeri, ya. Ya sekitar 45. Berapa hektar totalnya sekarang? Berapa? 45 hektar. Di 45 hektar itu kita akan bikin perkampungan haji Indonesia, ya. Sekian belas menara, sekian puluh menara yang bisa menampung, dan bahkan saya sudah mengajukan dan di prinsip sudah disetujui. Saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus haji. Jadi nanti terminal itu khusus untuk haji kita supaya bisa lebih cepat masuk dan keluar. Di sini ada Dirut Garuda, kemudian Danantara, ya. Saya telah instruksikan untuk mendekati Saudi Air supaya Garuda dan Saudi Air bikin joint venture
Jadi selama ini pesawat Garuda berangkat bawa haji ke Tanah Suci, pulangnya kosong. Ini kan tidak ekonomis, tidak masuk akal. Arab Saudi juga demikian. Dia mengembalikan haji kita ke Indonesia, kembalinya kosong. Saya mengatakan, kenapa nggak kerjasama? Bikin satu anak perusahaan, 50% Arab Saudi, 50% Indonesia. Kita pesawat terbang ini ke Arab Saudi penuh, ke Indonesia penuh. Harga bisa turun lagi, waktu bisa lebih singkat lagi. Ya, ini supaya dikerjakan. Sudah dikerjakan belum? Saya sudah perintahkan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ya, ini harus kerja cepat. Pemerintah ini kerja cepat. Ya. Nanti di rute Garuda menghadap saya. Ya. Tambah botak dia kepalanya. Saudara-saudara, saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan, ada ratusan tambang nggak jelas atau iup nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Saya cek, Menteri Kehutanan, saya cek, alhamdulillah, Menteri Kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu, apa? Mana Menteri Kehutanan? Ada? Oh, kau ya Menteri Kehutanan? Waduh, dia berbinar-binar dia tuh. Saya nggak tanya partai apa kau. Jadi ini ada sekian ratus Menteri ESDM, segera evaluasi. Ya. Kalau nggak jelas, cabut semua itu, IUPO, ya. Cabut semua itu. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang, ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok itu nomor berapa? Ya, evaluasi segera. Berapa hari? Laporan kembali ke saya. 2 minggu. Enak aja 2 minggu. Enggak. 1 minggu. Ya. Kita cabut semua iup, ya. Prinsip-prinsip itu yang nggak beres kita cabut. Harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita. Saudara-saudara, saya kira itu sementara, ya, tahap pertama, dan dengan demikian saya ucapkan terima kasih media yang terhormat. Sekarang saya kira waktu minum teh. Saudara bisa keluar dengan baik. Protokol kasih snack dan teh yang banyak supaya mereka supaya mereka senang. Saya juga minta break 5 menit untuk minum kopi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.